네, 그럼 지금부터 물 좀 드시게 하시고 내일 아침부터 식사하시게 죽으로 신청해 주세요. 네, 알겠습니다. 뭐 필요하신 거 있으세요? 간호사 선생님, 저 병실 좀 바꿔주세요. 시끄러워서 살 수가 없어요. 환자는 아주머니는 선망이 와가지고 한 번씩 소리를 지르고 남편이란 사람은 밤만 되면 어디서 술을 퍼마시고 들어와가지고는 커튼이 쳐져 있어가지고 확실한 건 아닌데 와이프를 때리는 것 같아. 아니 이게 소리가 사람을 막 주먹으로 때리는 것 같은 그런 소리가 난다니까요. 정확하게 본 게 아니어가지고 이게 확실진 않아요. 근데 좀 이상해요. 선생님, 병실 좀 바꿔주세요. 시끄럽고 신경이 너무 쓰여가지고 엄마가 잠을 제대로 못 주무세요. 안녕하세요, 선생님. 식사는 하셨나요? 이거 좀 드세요. 아닙니다. 괜찮습니다. 혹시 도움 필요하신가요? 저희가 도와드릴 수 있는 팀이 있습니다. 남편분 모르게 진행할 수도 있고요. 죄송합니다. 아닙니다. 저 아니에요. 그럼 언제든 저희한테 말씀해 주세요. 도움 필요하시면 저희가 바로 도와드릴 수 있고 보호 받으실 수 있습니다. 네. 죄송합니다, 교수님. 최은숙 씨 잘못 아닌데 뭐가 죄송해요. 피해자세요. 본인이 죄송하실 이유 전혀 없습니다. 시간을 조금 주시겠어요, 교수님? 네, 알겠습니다. Kasus bermula ketika seorang pasien meminta dipindahkan ke kamar lain karena merasa tidak nyaman dengan pasien yang berada satu kamar dengannya. Pasien tersebut mengeluhkan bahwa pasien di sebelahnya sering berteriak akibat delirium. Selain itu, suami pasien tersebut sering datang pada malam hari dalam keadaan mabuk. Pasien yang melaporkan mengatakan bahwa ia beberapa kali mendengar suara yang menurutnya seperti seseorang yang sedang dipukul. Namun, ia tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut karena tirai kamarnya selalu tertutup. Pasien tersebut juga mengaku tidak yakin apakah benar terjadinya kekerasan atau tidak. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan langsung ke kamar pasien yang dicurigai menjadi korban. Namun, dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Dokter justru melihat sang suami sedang menyelimuti istrinya dan merawatnya dengan baik. Dari kasus tersebut muncul pertanyaan, apakah dokter harus melakukan intervensi dugaan KDRT yang belum memiliki bukti yang jelas? Pada diskusi ini, kelompok pro berpendapat dokter perlu melakukan intervensi lebih lanjut, sedangkan kelompok kontra berpendapat dokter tidak boleh bertindak berdasarkan dugaan semata. Untuk memulai diskusi ini, saya persilakan tim pro menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Jadi kami dari tim Pro berpendapat bahwa dokter harus melakukan asesmen lebih lanjut terhadap pasien berdasarkan prinsip beneficent, di mana dokter harus melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasiennya. Memang belum ada bukti yang jelas, tetapi sudah terdapat adanya kecurigaan yang jelas seperti pelaku suami yang sering mabuk dan juga ada laporan dari pasien lain. Berdasarkan kode etik pasal 7 bahwa dokter harus memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta melindungi keselamatan pasien. Oleh karena itu, dokter tidak boleh
menutup mata atau tidak boleh mengabaikan adanya tanda-tanda bahaya dari pasien. Saya izin menambahkan, saya setuju. Prinsip non malevolent berarti dokter tidak boleh membiarkan pasien mengalami kerugian atau bahaya. Jika ternyata benar terjadi KDRT dan dokter memilih untuk tidak bertindak, maka dapat terus mengalami kekerasan fisik maupun psikologis. Sebagai tenaga kesehatan, dokter memiliki kewajiban mencegah kemungkinan terjadinya bahaya yang lebih besar. Karena itu, observasi lebih lanjut perlu dilakukan. Baik, saya menjelaskan dari sisi prinsip justice. Jadi justice sendiri itu artinya keadilan, yang menjelaskan bahwa pasien itu berhak memperoleh perlindungan yang sama. Pada korban kekerasan ini sering sekali mereka tidak berani untuk melapor karena mereka itu merasa takut, malu, atau bahkan adanya bergantung pada si pelaku. Apabila tenaga kesehatan ini hanya menunggu pengakuan dari korban, maka nanti akan semakin banyak korban itu yang mungkin tidak mendapatkan bantuan yang sama. Oleh karena itu, tenaga kesehatan ataupun dokter memberikan kesempatan yang aman bagi pasien untuk menyampaikan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya saya ingin menambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, di sini itu korban berhak memperoleh perlindungan. Walaupun berdasarkan kasus, dokter belum memiliki bukti yang cukup pasti, tetapi dokter tetap bisa dapat melakukan seperti melakukan screening, wawancara secara pribadi, dan pemantauan terhadap kondisi pasien. Di sini kami tidak meminta dokter untuk langsung menuduh suami pasien, tetapi kami hanya menekankan bahwa dokter itu dia tuh harus tetap aktif dalam memastikan keselamatan pasien. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya, kita persilakan tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Kami memahami kekhawatiran dari pihak pro, namun prinsip autonomi mengajarkan bahwa pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan mengenai dirinya sendiri. Dalam kasus ini, pasien tidak pernah mengeluhkan adanya KDRT atau kekerasan. Pasien juga tidak meminta bantuan kepada dokter. Selama pasien masih kompeten dalam mengambil keputusan, maka dokter wajib menghormati hak dari pasien tersebut. Saya izin menambahkan untuk aspek dari kerahasiaan pasien. Berdasarkan Kode Ki pasal 16 itu menyatakan bahwa seorang dokter wajib menjaga privasi dan juga kerahasiaan dari pasien tersendiri. Di sini informasi yang dimiliki dari dokternya itu berdasarkan dugaan dari pasien lain yang tidak melihat kejadian itu langsung. Jadi jika dokter itu terlalu jauh dalam mencampuri urusan pasien tanpa ada dasar yang keras atau dasar yang kuat, maka hal tersebut berpotensi melanggar dari privasi pasien tersebut. Izin menambahkan dari sudut profesionalisme bahwa dokter itu harus melakukan tindakan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Dalam adegan tersebut, dokter sudah melakukan observasi secara langsung, namun dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh pasien secara langsung. Bahkan dokter melihat suami pasien sedang merawat istrinya. Menurut UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 51A yang menyatakan bahwa dokter itu wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, yang dimana dokter tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dugaan saja. Yang menambahkan, pasien yang melapor sendiri itu mengakui bahwa ia tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, di mana kita dapat simpulkan itu berarti hanya sebuah asumsi. Sebagai tenaga profesional, dokter harus menjunjung tinggi prinsip evidence-based medicine dan praduga tak bersalah. Dan dokter itu tidak boleh menghakimi seseorang tanpa bukti yang memadai. Sekian. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kita masuk ke sesi sanggahan. Saya persilakan kepada tim pro menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih. Jadi kami di sini setuju bahwa dokter tidak boleh menuduh seseorang tanpa adanya bukti. Namun asesmen lebih lanjut bukan artinya menuduh. Melainkan tidak, terima kasih. Asesmen dilakukan untuk melindungi keselamatan pasien. Silakan. Kami setuju mengenai adanya asesmen dari tim pro. Namun asesmen harus tetap asesmen harus tetap menghormati otonomi pasien dan tidak boleh bersifat memaksa. Silakan. Korban KDRT seringkali takut untuk berbicara. Karena itu dokter terima kasih. Karena itu dokter perlu ditemukan ada data-data yang muncul. Silakan. Meskipun dokter itu dituntut memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga keselamatan dari pasien, kepekaan tersebut harus tetap diimbangi dengan penghormatan terhadap privasi pasien, serta prinsip kerahasiaan medis yang telah diatur di Kode Etik. Silakan. Tapi tujuan kami di sini untuk melindungi pasien dari kemungkinan bahaya. Izin
dan tidak mengambil kesimpulan tanpa dasar dan bukti yang jelas. Terima kasih. Silakan. Di sini kami ingin menegaskan bahwa intervensi itu bukan berarti menembus suatu pasien. Kalau terdapat pengetahuan secara pribadi dan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan identifikasi dan memastikan keselamatan pasien. Tindakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pasien apabila mereka terdapat risiko lain. Interupsi, silakan ditentukan. Kami setuju bahwa keselamatan pasien itu penting. Namun, dokter harus bertindak berdasarkan bukti yang cukup. Sedangkan dalam kasus ini itu belum ada tanda bukti kekerasan maupun pengakuan dari pasien, sehingga prinsip kehati-hatian dan praduga tak bersalah itu harus tetap dijaga. Sekian. Karena tidak ada lagi sanggahan dari kedua belah pihak, kita masuk ke sesi kesimpulan dari masing-masing kelompok. Saya persilakan untuk kelompok pro menyampaikan kesimpulannya. Baik, kami di sini sebagai tim pro berpendapat bahwa dokter perlu melakukan asesmen lebih lanjut untuk memastikan keselamatan pasien. Tujuannya bukan untuk menuduh, melainkan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya pada pasien itu sendiri. Terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya kesimpulan dari tim kontra. Terima kasih moderator. Kami dari tim kontra berpendapat bahwasannya dokter harus tetap menghormati hak dari seorang pasien, menjaga kerahasiaan pasien, dan bertindak berdasarkan bukti yang ada. Kami garis bawahi, dugaan saja tidak cukup untuk mengambil tindakan yang terlalu jauh. Baik, terima kasih untuk kesimpulan dari masing-masing kelompok. Pernyataan berdasarkan diskusi kedua kelompok menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan masalah etik yang mengandung dilema etik. Konflik terjadi antara prinsip beneficent dan non-maleficent yang menuntut dokter melindungi pasien dan kemungkinan bahaya. Di sisi lain terdapat prinsip autonomi dan confidentiality yang mengharuskan dokter menghormati hak privasi pasien. Selain itu, dokter juga harus menjunjung profesional dan bertindak berdasarkan bukti yang cukup. Menurut saya, tindakan yang paling etis adalah melakukan observasi dan asesmen lebih lanjut secara profesional tanpa membuat tuduhan sebelum terdapat bukti yang jelas. Kasus ini mengajarkan bahwa dokter tidak hanya menghadapi masalah medis, tetapi juga masalah etis yang membutuhkan pertimbangan bioetik, hukum, dan profesional kedokteran. Terima kasih.